Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya sampaikan kepada teman-teman alumni Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning. Dan saya sampaikan terima kasih banyak atas partisipasinya telah bersedia mengikuti pelatihan K3 di bidang kehutanan secara online. Semoga teman-teman saat ini dalam keadaan sehat dan berbahagia dan bisa mengikuti video ini dengan bersemangat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan sampaikan materi 1 sebagai pendahuluan tentang mengapa bidang kehutanan memerlukan K3. Apa itu keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disingkat dengan K3? Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disingkat dengan SMK3, keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi K3 merupakan upaya pencegahan untuk mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Mengapa bidang kehutanan memerlukan K3? Setidaknya ada 4 poin yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, pekerjaan kita di bidang kehutanan merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi untuk terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini juga didukung dalam International Labour Organization atau ILO tahun 2004 yang menunjukkan bahwa rata-rata kematian akibat kecelakaan kerja tertinggi di dunia berada pada sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, dan konstruksi. Jadi teman-teman, pekerjaan kita sebagai seorang rimbawan merupakan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, kondisi lapangan kerja yang berat maksudnya adalah kondisi kita bekerja di kehutanan memiliki topografi, cuaca, beban kerja, alat kerja, dan fisik bekerja menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, setiap pekerja atau manusia berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang didasari oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Kemudian, hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Sehingga perlindungan kecelakaan dan penyakit akibat kerja di lingkungan kerja adalah hak bagi pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan perusahaan. Jadi, teman-teman yang sudah bekerja ataupun yang akan bekerja, perlindungan K3 merupakan hak dari teman-teman yang diperoleh dari perusahaan dan pemerintah. Nah, setidaknya ada 3 alasan secara umum pentingnya K3. Yang pertama adalah alasan hak asasi manusia. Bekerja dengan selamat dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia. Perlindungan keselamatan dan kesehatan saat bekerja telah dinyatakan secara jelas oleh PBB sebagai salah satu hak asasi manusia dalam The Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Pemerintah Indonesia sendiri juga tegas menjamin bahwa memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak pekerja yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2. Selanjutnya adalah alasan ekonomi. Menurut ILO tahun 2013, apabila terjadi kecelakaan kerja, maka akan timbul kerugian berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya medis, kehilangan hari kerja, mengurangi produksi, hilangnya kompensasi bagi pekerja, uang, dan pelatihan ulang bagi pekerja. Sedangkan biaya tidak langsung adalah hilangnya kepercayaan konsumen pada perusahaan tersebut sehingga menurunkan permintaan dan harga kayu. Nah, pada biaya tidak langsung ada salah satu faktor lain yang lebih berpengaruh kepada pekerja, yaitu terganggunya psikologis korban akibat kecelakaan kerja atau yang kita sering sebut dengan trauma. Yang ketiga, alasan pemenuhan aturan pemerintah. Nah,
Alasan pemenuhan aturan pemerintah ini ya telah banyak undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setidaknya di sini saya muat ada 5 undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang K3, sehingga secara jelas hukum untuk melaksanakan K3 telah ditetapkan, sehingga pemerintah, perusahaan dan pekerja wajib memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya saya akan jelaskan tentang apa itu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang menimpa pekerja di lingkungan kerja dan menimbulkan terganggunya proses produksi serta menimbulkan kerugian fisik maupun non-fisik bagi pekerja dan perusahaan. Kemudian apa itu penyakit akibat kerja? Penyakit akibat kerja merupakan penyakit akibat kerja didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja yang berlangsung cukup lama. Nah, untuk penyakit akibat kerja, saya akan berikan 2 contoh kasus. Nah, contoh pertama, seorang operator chainsaw menderita penyakit diabetes. Pemeriksaan yang dilakukan oleh medis menunjukkan bahwa diabetes disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat dan adanya riwayat turunan. Artinya, penyakit ini tidak disebabkan oleh kegiatan kerja sebagai operator chainsaw, berarti bahwa sakit yang diderita tersebut tidak dikategorikan sebagai penyakit akibat kerja. Nah, kita lihat contoh kasus yang kedua. Seorang operator chainsaw sering mengeluhkan sakit pada punggung bagian bawah. Pengamatan menunjukkan bahwa ia mengoperasikan chainsaw ukuran besar dengan 13 kg dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, postur kerja operator tersebut juga salah, sehingga kuat dugaan bahwa gangguan otot pada punggung tersebut disebabkan oleh kegiatannya mengoperasikan chainsaw yang berat dengan postur tubuh yang kurang tepat. Dalam hal ini, gangguan otot pada punggung bagian bawah tersebut disebut sebagai penyakit akibat kerja. Nah, berdasarkan contoh kasus 1 dan contoh kasus 1 dan contoh kasus 2, teman-teman bisa membedakan mana yang termasuk dalam penyakit akibat kerja. Kemudian, penyebab yang paling sering ditemukan dan dialami pada kasus kecelakaan kerja di bidang kehutanan, diantaranya 1. Penebang bekerja terlalu dekat dengan orang lain, pohon atau tumbuhan lain maupun materi pengganggu lainnya. Yang kedua, teknik penebangan yang salah. Yang ketiga, pohon rebah ke arah yang berbeda. Yang keempat, terkena ayunan bontos atau sobekan atau pecahan bontos dari pohon yang ditebang. Ini ilustrasinya. Jadi, pada saat terjadi penebangan, pohon yang ditebang belum selesai, terjadi pecahan ya, sehingga bontosnya terkena ayunan menimpa pekerja. Kemudian terkena tendangan kick up bontos saat menebang pohon bengkok atau saat pohon rebah ke atas guladan tanah atau pohon menimpa batang yang rebah ke benda lainnya di permukaan tanah. Kita lihat ya. Pada foto A, ini pohonnya tidak silinder ya atau tidak lurus, ada bengkokan. Nah, ketika kita tebang, pohon yang tidak lurus ini ada bengkokan ini jatuh kepada atas tanah menghasilkan tendangan ya. Ini ilustrasinya, khawatirnya bisa mengenai chainsaw man. Yang kedua pada gambar B, pohon rebah ke gundukan tanah atau batu yang dikhawatirkan menjadi tendangan untuk chainsaw man-nya. Yang keenam, terkena dorongan bontos saat merubahkan pohon ke arah atas lereng. Ini ya, kalau kita misalkan menebang pada area di kelerengan ya, ini arah rebahnya tentu salah ya, seharusnya arah rebahnya adalah ke bawah bukan ke atas. Kalau misalkan ke atas, ini akan terjadi dorongan ya. Pada tanda merah ini terjadi dorongan. Di sini ada chainsaw man-nya, khawatirnya kena. Nah, kemudian berbagai penyakit akibat kerja di bidang kehutanan, ada gangguan pendengaran, gangguan pernapasan, gangguan syaraf, stres, dan serangan panas atau heat stroke. Ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Teman-teman bisa melihat pada video part 2. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Materi ini merujuk pada buku Pintar Menebang Pohon bagi Operator Chainsaw, karangan Dr. Epi Yuliati Yopi, merupakan dosen saya. Beliau ini adalah salah satu ergonomi kehutanan.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.